Udah yang ini udah beli. Ya, lagi kurang enggak? Ininya Bu. Oh, boleh ya. Satu deh, dua. Nah, lontongnya udah deh. Oh, lontong juga. Duit. Ini nya. Udah, Neng. Ya. Saya terima Ibu. Oh, ada kembalian ini. Oh iya, makasih. Iya, makasih, Neng. Manis. Alhamdulillah, ada pada belanja. Ada Pak Lurah. Wah, iya dagangan kita nih, Sabak sama Pak Lurah nih. Iya. Ada laris dagang ini ya. Mana, Bapak? Sengaja, Bapak pengen ini. Bapak nggak mau lihat sana aja? Jangan balik dulu. Pak Lurah mumpung di sini, ini belanjaan masih banyak. Jangan balik dulu, Bapak pengen ngabarin. Ini Cang, udah ada berapa orang yang pada ngumpul pada nanam itu, nanam pohonan? Ada 10 orang, Mbak. 10 orang. Udah lagi nungguin di sana, Mbak. Dari pagi dia kerja. Sedangkan kan bulan puasa. Dia pengen buka puasa di sana, Mbak. Ntar sore, Bapak gantengnya kagak kelihatan ini kalau nggak ngadep sana. Alhamdulillah. Iya, kita puter, Bang, ngadep situ. Ya. Laku deh lu dagang itu. Alhamdulillah tuh udah diborong tuh sama Neng Alia ini. Udah. Iya. Ya. Alhamdulillah, Pada laku dah. Berat. Mbak. Nah, Bapak pengen ngajak bareng-bareng nih. Entar nih dagangannya tutup. Kita nanam pohonan rame-rame. Lu mau ikut nanam pohon nggak? Nanam pohon? Iya. Ajakin tukang gambang. No gambang no. Lu buat kampung bineka setuju nggak besok kita nanam nanam pohonan? Jadi Ikut. Lu mau nanam pohon apa kira-kira? Coba itu. Oke lu. Udah bibitnya udah Bapak siapin. oh jadi Baba mau bikin penghijauan. Iya. Sama yang itu, yang sungai juga. Rencananya mau sekalian bersihin kali. Bersihin kali. Ikut. Tuh. Jadi kan pengennya begini nih, Mbak. Kita pengen ini kampung boneka ini selain masyarakatnya aneka ragam, bersuku-suku. Nah, pohon-pohon yang langka pun harus ada lagi nih, Mbak. Kita lestarikan. Kudu hijau emang kampung kita. Udah, Sekarang kan iya, zamannya biar banjir, Mbak, musim segar. hujan kok. Iya. Bagaimana kita tanam kembali nih? Biar lingkungan kita jadi asri seperti dulu kok. Setuju, Nah. setuju. Karena ini udah giliran mau kita pada buka ini. Iya udah belanja nih, Bang. Ntar Pak Lurah udah borong nih dana Ya. saya Pak Lurah. Apa? itu berapa buat persiapan buka? Ya, tuh ayo. Alim ngumpulin anak muda dia, Bang. Gua Kita bayar pamit aja, ya, bro. Ya, terus Bapak yang bayarin. Masya Allah. Tuh. Bang, kita pamit ya, Bang ya. Iya. Ngumpulin anak muda dulu. Ya udah, berapa ya? Udah. Ya. Biar ngumpulin anak-anak yang muda-muda. Salam sama Firman ya. Oh iya, Ya, Bang. kudu ngikut bakti juga. Iya. Iya, Lin. Iya. Nanti Bapak ntar ke rumah. Iya. Bilang sama laki ayah Sana ntar. dihubungin Ya. ya. Iya, Bang, iya, ntar ke rumah ya. Bapak langsung yang undang. Udah. Assalamualaikum. Dah ya. Terima banyak semua ya. Ingat ya. Ya, ya. Iya, mau, Bang. Kita rezeki masuk kemana? Iya, Bang. Ya, kita dagangan banyak yang pada beli. Ya, jadi kita dagangan kita udah habis ini, dikit lagi juga nih. Gimana nih kita udah Ya habis kalau makan? udah sore, kita tutup aja yuk. Ya, ayo deh. Ayo. Ini dia si jali-jali. Ya, lagi ngapain ya? Lagunya enak, merdu sekali. Ya, udah mau buka ini. Mas, lu. Bangun ini gimana ini? Capek sedikit tidak peduli sayang. Wata LP yang Asalkan abang senang di hati. Seadanya ngaket dah. jenggot gua udah 15 kali lo kerok ini. Mbak. Bejo. Buka, Mbak.
Apa? Mau buka ini, Be. Tidur mulu. Gak buka gue liatin. Buka apaan? Lalu mau buka apa? Buka puasa lah. Mau puasa lu? Puasa. Bagus namanya kalau masih ingat puasa sama lu. Bang, tadi ayah belanja. Nggak ngutang kok, alhamdulillah. Tumbennya. Abang Apa nih bukaan nih Ari? ada fried chicken, Yuna. Mata lu soek. Bang, kayak Fried biasa. chicken apa ada bau? Gorengan. Ada daun. Nih, dah, biar sehat deh. Salah. Gua kagak kelihatan, ada lagi aja orang, ada. Ali tuh puasa. Salah mulu gua ya, Bang ya. Puasa. Puasa dong. Syukur. Lu Win? Kagak. Puasa. Puasa gak bang lu? Ah, orang tadi ke warung. Kapan lu lihat? Ya. Deh, ntar pas Sahur aja paling dulu. Ayam lu comot sampai 3. Lah, kita mah makan banyak kayak maknya, Be. Apa sih jatuh mulu? Mik gua jatuh. Masak. Jepit bang, jepit. Sebab begini Win, Lin, Iya. kita mesti belajar yang namanya puasa dari sekarang. Ya, Dari kecil bang. emak lu nih dari kecil rajin banget puasa. Wis. Kesatu emang disuruh, kedua emang gak pernah punya beras. Lah, coba itu. Gimana? Apa yang mau dimakan? Bang, Apa sayang? tadi kan, Bibir lu merah out tuh kayak jamu biar. mede. Ilah, cakep gak? alhamdulillah. Cakep, merah selalu cakep. Udah paling bener dah merah, nggak ada salah-salahnya ya nggak? Iya apa kagak? Iya. Cakep gak gua? Cakep. Gila. Apa iye? Salah lagi gua. Bang, Salah aja terus. Tadi ayah malin ke jajan. Terus Ketemu Baba Lurah. Baba Terus Lurah. Baba Lurah bilang ada rencana penghijauan di kampung kita. ya bagus. Bagus. Gitu bagus maksud gua. Wah, Lu jangan pakai marah ntar kurus. Nah, terus Kalau Nggak tahu, kurus ntar Bang. nyari baru lagi lu, Be. jadi si Baba Lurah mau ada program penghijauan di kampung, kita. Terus Nah. jadi tadi saya bilang, bagus lihat soalnya. Bang, namanya. bang, Gua lagi ngomong sama anak. orang saya lagi cerita, abang cuma nengok gue. Terus Begini jadi babak kita. Ya elah. kata udah nyautin abis gua. Udah, ntar saya tinggal ngasih tahu, potong. Terus jadinya bagaimana? Jadi- Kapan itu kapan? Jadi saya nyuruh si Erwin biar ngomong sama teman-temannya, biar Benar. pemuda-pemudi kampung kita atur deh tuh kapan mau penghijauan. Udahnya, Be. Minggu. Ada otak lu ya, alhamdulillah. Hari ya. Minggu. Udah. Kapan? Hari Lu Minggu kapan aja pada mau mau ditanam? pada mau nanam. Iya. Pohon, Pohon. bibit. Nah, Terus udah sayur. gitu, benar. sama bersih-bersih juga. Iya. Karena penghijauan itu percuma kalau nggak ada pembersihan. Kan ada kali tuh. Nah. Kita harus jaga aliran sungai juga, Bang. Iya, soal dengan Apaan? penghijauan Aliran sungai. Oh, aliran setidaknya itu ada penyerapan. Iya. Iya kan? Serapan apa? Aduh. Anak lu Sekolah, percuma ini. sekolah. Lu Eh, sekolah yang tinggi gini percuma ya, bener ada dianya. Kampus sayang banget sama kita. Apa kagak dilulusin? maghrib jam berapa sih? Salah lagi. Terus kira-kira ini Baba Lurah mau kesini nggak? Tadi ada rencananya mau kesini, katanya mau ngomong sama abang. Nah. Tapi emang kan disiapin dulu nih. Betul. Biar anak-anak pada ngomong sama teman-teman tadi kan udah nih. Ntar kita tinggal ngatur sama Baba Lurah sama apa orang-orang Sawah. ya Orang-orang apa? Warga. iya orang-orang. Kita Lari. beli babat bibitnya. Kan pohon apa segala macam. Lu Lapar bang. lu keberatan bibir ini. Lapar bang. Lapar puasa emang begitu, kudu menahan hawa nafsu. Kalau lapar nggak ngotak. Bisa sih. Nah, jadi gue lagi kita lagi nungguin Baba Lurah. Iya, mana sih? Katanya pengen buka di mari. Urusan apa sih di kemari? Saya kira apa? Oh, keren. Aduh. Akhirnya waktu puasa telah tiba. Jangan Ayo lupa dah. berdoa, Be. Ya, baca doa dulu. Lo hafal nggak, Win? Hah? Doa buka puasa? Apal, Gus. Coba suruh dia ini, Bang. Allahumma barik lana fima rojak tanah. Ya, Lin. Waalaikumsalam. Baba Lurah. Baba Lurah. Ayo. Mbak, Pas banget ini buka puasa. pas banget buka ini. Iya. Sampai-sampai Mbak. Bapak doa.
sama Bapak dosen, Pak dosen Sukidi. Ini Bisa guru beli. besar di kampus Alin Ah. apa? Oh, dosennya. Iya deh, Pak. Pak, maaf. Silakan, Pak. Silakan. Pak dosen, ayo silakan. 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 Pas banget Nih, buka Bapak Lurah ini. Mari, silakan. Maaf ini ya. Seadanya ya, Baba. Iya. Nih, Bang. Iya. Ayo lanjut. Nah, Ini lu anggap berdua aja deh ya. tuh. Nah, Alhamdulillah. berdua bagi-bagi namanya Abang Ade. Ini macet apa gimana ini? Agak macet. Ya. Iya. Mohon maaf ini macet dari mana? Ya Ini kan. dari sono jalan. Ya kalian namanya orang kan sekarang buka puasa, dapat tahu kalingan beduk. Oh iya kali Oh, ya. iya. Ini lagi kumpul banget. Alhamdulillah. Ini bagus banget ini. Alhamdulillah, jadi kita lagi buka bersama. Emang kita buka bersama mulu Pak dosen. Tiba-tiba Pak dosen bisa hadir. Pas banget ini anak-anak tadi kan siang saya ketemu Baba Lurah, terus Baba Lurah pesen kita mau bikin penghijauan di kampung ini, ya kan sama ada kan kampung kita ini deket aliran sungai Pak dosen. Iya. Jadi emang kita mau atur tuh jagain aliran sungainya biar bersih dengan melakukan penghijauan juga. Jadilah saya suruh anak-anak saya ngatur deh tuh teman-temannya pada. Sebelum kita kongkok lebih panjang lagi, saya pengen jelasin nih kampung sini Pak. Pak dosen, kampung sini memang udah percampuran, namanya juga kampung bineka. Jadi di dalamnya itu ada suku, etnis, beda ras, bahkan agama di sini. Tapi alhamdulillah pada sering kumpul, Rukun guyup, ya, Pak, ya. jadi akur gitu. Alhamdulillah itu dengan kemarin saya ikut penataran di kecamatan itu ada Permendagri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan. Iya. Jadi cara ngerawatnya yang belum ngerti nih. Pada saat Iya, terima kasih. Ini satu kehormatan saya bisa bersilaturahmi dengan Kampung Bineka. ya Kampung Bineka ini. Ini penamaan yang bagus sekali karena penamaan Bineka itu Iya. mengingatkan kita pada moto bangsa ini yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa bahwa kita semua adalah berbineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Sehingga kampung ini mengambil satu nama yang bermakna adalah bineka, berbeda-beda. Iya. Berbeda dari segi apa tadi? Agama, suku, etnis, ras, Semacam. tampang juga beda juga. tampang juga beda. Nah, bagaimana kita merawat itu? Nah, pertama cara merawatnya adalah kita harus menyadari bahwa kebinekaan dari segi apapun tadi itu adalah rahmat Tuhan. Iya. A God blessing. Bagian dari rahmat Tuhan yang memang kita diciptakan berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi etnis, dari segi bahasa, dari segi apapun. Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk saling mengenal. Litar. In order for you to know one another. Agar kalian itu saling mengenal satu sama lain. Nah, ingat ya, itu pesan Tuhan. Bukan untuk saling Saling musuhan. berantem. Bukan untuk saling Berselisih. berselisih. Bukan untuk saling bercekcok, berprasangka buruk. Karena itu memanggil satu warga dengan warga lain dengan panggilan yang tidak baik itu adalah dosa. Itu adalah tidak baik. Itu pertama. Jadi cara merawat kebinekaan itu adalah dengan pertama saling mengenal. Saling mengenal. Kita kenal maka Tak sayang. kalau Jaga tak kenal silaturahmi. jaga silaturahmi. Dan ini buka puasa bersama juga ikhtiar kita untuk menjaga silaturahmi, kebersamaan agar tidak ada prasangka buruk satu sama lain. Apalagi dalam keluarga ya Pak dosen. Pada Kata anak kampung bineka, ambil rebung di atas jerami. Oh mantun nih.
tanam jamur di kota Mekah. Cakep. Barang siapa hobinya bersilaturahmi, insya Allah dipanjangin umur ditambah berkah. Amin. Ya Allah. Ini Kata anak kampung Bineka. hebat mantunya. Kebetulan saya mau tanya juga ini Pak dosen. Nah, ini terkait masalah lingkungan ya. Ya. Pandangan Islam terhadap lingkungan bagaimana? Ya, itu pertanyaan bagus sekali, terutama karena diajukan anak muda. Iya. Anak muda harus memiliki kesadaran yang ramah Tinggi terhadap terhadap lingkungan. tinggi terhadap lingkungan. Ini kan anak muda semua kan, Alhamdulillah. karena kalian adalah yang nanti menempati bumi ini, merancang masa depan Indonesia agar Indonesia di masa depan itu ada Indonesia yang ramah lingkungan, punya kesadaran ekologis yang baik dan seterusnya. Dan prinsip dasar Islam sebagai agama yang ramah lingkungan itu dimulai dari satu doktrin bahwa Nabi Muhammad baginda Rasulullah itu diutus oleh Tuhan sebagai rahmat semesta alam, rahmatan lil alamin. Artinya Nabi itu rahmat bagi semesta alam. Nah, seorang mufasir yang sangat terkenal, reformis progresif dari Tunisia, namanya Ibnu Athir, memaknai rahmatan lil alamin ini punya dua makna. Bahwa pada awalnya Tuhan memang menciptakan Muhammad dengan hiasan rahmat, sehingga Nabi Muhammad mencerminkan rahmat Tuhan. Salah satu nama Tuhan yang sering kita kenal adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Persis. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Itu namanya. Dan itu Tuhan dipanggil dalam Islam Allah sebagai the God of compassion and the God of mercy. The God of compassion and the God of mercy. Ya, kita pakai bahasa Inggris biar anak-anak muda juga menjadi generasi yang Saya baru dilesin kemarin. Iya, saya sekolahin. Alhamdulillah. Kalau Bapak Lurah bukan nggak bisa, takut keseleo lidahnya. ya apa-apa. Mbak dosen. Oh iya, saling minum. Iya, sambil ini. Iya. Menarik banget ini, semakin lagi, semakin menarik, semakin asik. Lah karena Tuhan itu sifatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad baginda Rasulullah sebagai Nabi Rahmah, the prophet of compassion and the prophet of mercy. Nabi yang memberikan belas kasih bukan hanya kepada sesama umat Islam, tapi juga kepada umat Kristiani, kepada umat Yahudi, kepada umat-umat selain Islam, dan yang lebih penting lagi, Nabi juga memberikan kasih sayang kepada tumbuhan, kepada lingkungan, kepada alam sekitarnya. Itu bagian dari ayatullah. Ayatullah itu artinya apa? Artinya the sign of God. Nah, selama ini kita mengenal ayatullah, the sign of God itu sebagaimana tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi alam, lingkungan, semua yang ada di dunia ini bagian dari the sign, the great sign of God, bagian dari keagungan, tanda-tanda keagungan. Pak dosen, saya ini pernah dengar ya di TV atau di mana gitu, kayaknya di TV atau di radio. Ya. Ada pidato Ibu Megawati kalau nggak salah. Beliau berpidato bahwa manusia itu udah wajibnya menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan. Nah, ada nggak sih, kan tadi pas banget nih Pak dosen kan mengangkat bahwa itu sebenarnya pengejawantahan dari Al-Quran itu sendiri. Bagus. Ada nggak sih sebenarnya ayat-ayat khusus di Al-Quran yang sebenarnya emang harus jaga lingkungan manusia, emang jangan cuma ngurusin
antar manusianya aja juga harus ngurusin lingkungan gitu. Iya. Itu pertanyaan bagus sekali, dan bahkan secara spesifik Ibu Mega memiliki tradisi untuk menanam pohon. Nah itu saya juga sering lihat di TV tuh. Iya, Kemarin informasinya Iya. gerakan tanam, ya gerakan menanam pohon, pohonnya bergerak apa gimana Pak? Iya, udah lah. Mau bersihin kali itu Kadang-kadang. juga tuh. Bersihin kalenan, Oh, solokan, gitu. kali. Abang kadang-kadang. Iya. Udah, lu nggak pernah ngikut bakti. Saya memaknai tradisi yang baik yang diteladankan oleh Ibu Megawati dalam hal menanam pohon itu adalah dalam 3 aspek. Pertama, aspek keteladanan yang telah diletakkan dalam tradisi Islam, bahwa karena Nabi Muhammad baginda Rasulullah memiliki keteladanan yang mulia sebagai Nabi yang memberikan rahmat kepada semua semesta alam. Karena itu menanam pohon itu adalah bagian dari cara kita, dan telah ditunjukkan oleh Ibu Megawati sebagai ikhtiar untuk meneladani apa yang telah ditunjukkan secara baik oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Itu aspek keteladanan ya, itu aspek keteladanan. Sebagai seorang muslimah meneladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad yang rahmat untuk semesta alam tadi, itu prophetic function, fungsi kenabian untuk memberikan rahmat kepada semesta alam. Itu ditunjukkan dengan cara memberikan satu sikap yang ramah terhadap lingkungan dengan menanam pohon. Itu pertama. Yang kedua, juga aspek keteladanan yang telah ditunjukkan oleh ayahandanya, Bung Karno. Oh, Bung Karno ya. Bung Iya. Karno. Nah, udah naik haji belum? Udah. Jadi waktu perjalanan ke arah Padang Arafah itu ada pohon. Ada namanya pohon Soekarno. Pohon Soekarno, Iya. betul. Oh, ada tuh. Karena pada waktu itu ketika Bung Karno naik haji, dia melihat di Padang Arafah yang begitu gersang, dan karena itu dia meminta Raja Saud untuk menanam pohon, dan alhamdulillah itu menjadi warisan yang dikabulkan, dan alhamdulillah itu menjadi warisan yang dikenang sepanjang masa Sampai hari ini ya Pak sampai hari dosen. ini. Sampai hari ini ingat juga pohon lain itu pohon Soekarno ya. Ada juga waktu Bung Karno diasingkan di kota Ende ya. di Nusa Tenggara Halmahera ya. di timur, Nusa Tenggara Timur, Flores ya. Flores. Ya, waktu itu Bung Karno diasingkan, bayangkan di negeri sendirinya sendiri dia harus menjalani hidup sebagai seorang yang diasingkan oleh pemerintah kolonial. Betapa kejamnya pemerintah kolonial terhadap Bung Karno waktu itu. Tahun 1934 Bung Karno diasingkan di sana, dan Bung Karno seringkali dulu di bawah pohon itu merenung berjam-jam, dan di bawah pohon ini kata Bung Karno, saya menemukan mutiara indah. Mutiara indah. Dan di bawah pohon ini kata Bung Karno, saya menemukan nilai luhur Pancasila, menggali nilai luhur Pancasila. Dan karena itu ini juga bagaimana menanam pohon yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu mengingatkan kita pada masa ketika Bung Karno justru menggali nilai luhur Pancasila di bawah pohon sukun. Ya, pohon sukun di kota Ende itu. Nah, itu aspek kedua, bagaimana keteladanan yang telah diletakkan oleh ayahandanya Bung Karno ternyata berlanjut dengan keteladanan yang dipraktekkan, diberikan oleh Ibu Mega. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah menanam pohon itu juga sebagai satu keteladanan untuk bagaimana kita menumbuhkan satu lingkungan yang
Indah. asri, indah, dan ingat ya dulu Bung Karno begitu mengamanahkan hidup bersih. Dan ada hadis, masih ingat hadis, kebersihan itu adalah bagian dari iman. kita. Karena itu dalam Islam Tuhan Sangat menyenangi juga, Allah tuh orang-orang sangat yang menyenangi bersih, orang yang bersih orang-orang yang gitu. suci, dan karena itu menjadi teladan yang baik. Karena itu kita sebaiknya anak-anak muda ikut meneladani apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Megawati dengan menanam pohon, dengan menjaga kebersihan, dengan berhemat energi, dengan ramah lingkungan, dan seterusnya. Menarik banget Pak dosen. Nggak ngerti ya? Belum. Udah, segitu manggutnya kagak ngerti yang begini Pak dosen. Ntar gua cara bisik-bisik gua. Kan Kali jalannya mau bareng. berkata sama kali manggut ngerti belum. Bentar dulu bang. Kan buat Ngerti apa muda kagak? duluan. Lu Kang Gambang lu ngerti gak? diem baik, kagak ada gonjrang-gonjring. Kagak ada Ini beduk yang lu. model begini nih. Generasi penerus begini nih Pak dosen. Jadi kita kudu, saya minta nih pesan-pesannya ya, supaya generasi juga bagaimana cara cinta dengan lingkungan. Kira-kira begitu kali ya. Generasi muda yang Generasi ini ya. muda. Udah alot kalau itu. Nah kalau ini udah mau kesono ini nih. Udah maksudnya. Yang muda-muda ini nih. Udah. Ada pesen Jangan nggak begitu Pak nggak dosen? Pak. Itu kan seolah-olah ada perbedaan itu. Oh begitu. Iya, justru kalau yang muda nggak yang tua kan nggak bisa jadi muda. Iya. Jadi gara-gara Ya Win. Ya, Tuh kagak juga, kagak nyambung. Ada pesan nggak Pak dosen untuk generasi muda bahwa karena sekarang kan kita udah lihat ya kesadaran akan kebersihan di generasi sekarang tuh berkurang. Berkurangnya banyak. Gitu. Jadi kayaknya bagus nih kalau kita bisa menyampaikan pesan juga dari Pak dosen. Ada Lu sampai ntar ke temen-temen lu, ini dari dosen lu soalnya. Ya, pesan-pesan yang terpenting adalah pertama, generasi muda harus menjiwai apa yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, yaitu adalah pemanasan global, Global warming, kerusakan lingkungan, kerusakan alam, dan juga polusi. Ini semua menjadi ancaman kita hidup di bumi ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Pertama adalah cintai lingkungan, dan kita memulai dengan satu tindakan sederhana: jaga kebersihan. dengerin Pak Lurah. Udah sering nyapin jalanan man gua. Jangan buang sampah Sembarang. jangan buang sampah tuh, iya benar. Dan ingat ya, gerakan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Dari lingkungan terkecil nih, Iya, Terutama rumah. Iya, rumah, benar. itu. Jangan sampai kita menasehati agar jangan buang sampah sembarangan di tempat kita kotor. buang sampah Kotor. kotor. Nah, karena itu pesan Rasul ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Ibu Teresa, Mother Teresa berpesan, kalau Anda ingin merubah dunia, pulanglah, cintai keluarga, mendidik anak dengan baik. Itu artinya kita mendidik anak kita, keluarga kita dengan keteladanan. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Dengerin nih orang tuanya, jangan ape anak kita pada songong, diajarin nih. Sama Bapaknya yang ngajarin. Ingat terus Pak dosen, pulang mulu. Kadang-kadang kalau ada perempuan ngojek ngobrol saya lama gitu. Tuh. Ya. Biasaan babi begitunya. Babinya begitu. Lu diem aja Gambang. Disuruh mulu bertidur lo. Setelah kita memulai dari keluarga, kita ajak tetangga untuk membersihkan kotoran. Betul. Lingkungan ya. Tiap hari pagi misalnya usai subuh atau tiap akhir pekan, dan juga hemat energi. Hemat energi artinya apa? Artinya Kalau lampunya nggak listrik, perlu. iya, maka tidak terjadi
pemborosan. Pemborosan. Karena di Indonesia ini orang kadang Hemat. tidak sadar pentingnya hemat, Pentingnya hemat. juga penghematan terhadap air.